Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustadzah Hajjah Rohimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di dalam bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 7 Zulhijjah, ibu-ibu sekalian. Jadi kita tanggal 7 Zulhijjah sekarang, ibu-ibu sekalian. Besok 8 Zulhijjah ada puasa, Bu. Namanya puasa apa, Bu? Puasa Tarwiyah. Jadi besok mulai puasa, Bu. Puasa Tarwiyah, ibu-ibu sekalian. Lalu besoknya lagi 9 Zulhijjah ada puasa apa, Bu? Ya, puasa Arafah. Puasa Arafah ini sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan oleh Rasulullah. Minimal kita puasa Arafah itu dikerjakan, ibu-ibu sekalian. Kalau tarwiyahnya enggak, yang penting puasa Arafahnya, ibu-ibu sekalian. Karena di antara keutamaannya adalah menghapus dosa yang tahun sekarang dan yang tahun akan datang, ibu-ibu sekalian. Itu keutamaan puasa hari Arafah, ibu-ibu sekalian. Jadi puasa hari Arafah hari Minggu, ibu-ibu sekalian. Jadi hari Minggu. Ada yang berbeda pendapat, nggak masalah, ibu sekalian. Kita pakai, kalau saya pribadi pakainya yang sesuai ketetapan pemerintah Indonesia, yaitu hari Minggu itu 9 Zulhijjah, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Zulhijjah, ibu-ibu sekalian, di dalam tanggal 9 Zulhijjah itu sudah disunahkan takbir, ibu-ibu sekalian. Jadi pada mulai takbir pada saat Zulhijjah itu adalah pada subuh hari Arafah. Jadi hari Arafah subuhnya sudah sunnah takbir, ibu-ibu sekalian, takbiran. Terus 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 sampai 13 Zulhijjah itu hari tasyrik yang terakhir. Pada asar hari tasyrik yang terakhir, ibu-ibu sekalian. Jadi takbiran kita 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi takbirannya itu 5 hari, ibu-ibu sekalian. Jadi takbirannya disunahkannya 5 hari, ibu-ibu sekalian, sampai hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah, ibu sekalian. Pas asarnya itu terakhir kita takbiran, ibu sekalian.
Kita juga disunahkan memotong hewan kurban ibu sekalian. Sunnah muakkad bagi yang mampu melaksanakan, bagi yang gak mampu berusaha mampu ibu sekalian. Jangan kita gak mampu, udah gak mampu aja, gak ada niat nabung, gak ada niat usaha ibu sekalian. Ini kurang bagus ibu sekalian. Yang mampu laksanakan penyembelihan hewan kurban, yang tidak mampu berusaha mampu ibu-ibu sekalian. Jadi berusaha mampu dengan cara diantaranya menabung ibu sekalian. Jangan kalau urusan dunia kita gigih, kita sibuk, kita berjuang, mau jalan-jalan ngumpulin duit, udah terlaksana, udah duitnya kumpul, jalan-jalan, itu urusan dunia ibu-ibu sekalian. Mau beli yang kita inginkan, nabung, ngumpulin duit, bahkan utang ibu-ibu sekalian. Udah punya duit, kita beli benda yang kita inginkan yang mahal. Nah, untuk urusan dunia kita kok bisa seperti itu ibu sekalian. Berarti untuk urusan akhirat harus lebih bisa lagi ibu-ibu sekalian. Harus kita berusaha. Jangan tiap tahun gak mampu ibu sekalian. Tiap tahun gak mampu ya boleh-boleh saja ibu sekalian, tetapi apa nggak ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara berkurban, menyembelih hewan kurban ibu-ibu sekalian. Karena berkurban itu yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasannya. Dagingnya dibagikan kepada manusia, kepada sekitarnya yang membutuhkan. Yang diterima oleh Allah adalah keikhlasan dan ketakwaannya, persembahan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus punya niat ibu-ibu sekalian, punya kesungguhan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu berasal dari kata koruba yaqrubu kurbanan, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ibadah kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk sombong-sombongan bu, bukan untuk kelihatan kaya ibu sekalian, bukan untuk kelihatan dermawan, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka niat harus benar. Jangan berkorban ingin dipandang, nih saya nih tiap tahun korban sapi misalkan, lalu riya, lalu pamer, maka nilainya nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlaskan, mengharapkan keridhaan Allah, lalu dagingnya diberikan kepada warga yang tidak mampu atau warga sekitarnya. Boleh siapa saja ibu sekalian. Beda dengan zakat. Zakat itu ketentuannya 6, ada 8 mustahik, di antaranya fakir miskin. Tapi kalau korban siapa saja ibu-ibu sekalian, asal beragama Islam ibu-ibu sekalian, asal muslim. Ada orang kafir ya nggak boleh ibu-ibu sekalian. Jadi kita kasih sesama muslim ibu-ibu sekalian, kita berikan kepada tetangga. Kenapa bu? Enggak dikasih bu. Iya enggak dikasih. Jadi yang muslim ibu-ibu sekalian. Jadi itu kan kaitannya dengan ibadah ibu-ibu sekalian. Kalau misalkan kita mau ngasih, tinggal bilang gini, semua pada dikasih, kita punya uang lebih. Nah penggantinya nih saya kasih, kita kasih pemberian biasa ibu sekalian, dan agar dia tidak kecewa bisa kita kasih dengan yang lain ibu sekalian, bisa berupa uang, tapi jangan kurban ibu-ibu sekalian. Jadi baik orang miskin maupun orang kaya bebas dikasih ibu-ibu sekalian, asal muslim ibu-ibu sekalian, asal muslim, karena ada kaitannya dengan ibadah. Kalau nggak ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah, ngasih ke siapa aja. Ada orang yang nggak mampu, kita punya duit, mau Islam mau kafir kita bantu, itu boleh ibu-ibu sekalian, kemanusiaan ibu-ibu sekalian. Tapi ini kaitannya dengan ibadah ibu-ibu sekalian. Maka kalau ada yang model seperti tadi, kita ganti dengan berupa uang, sekedar sedekah, itu boleh ibu-ibu sekalian, sekedar takut tersinggung. Iya bu.
Iya, boleh juga beli daging di pasar, boleh. Iya. Iya, itu juga bisa solusi seperti itu, Ibu sekalian. Pak, kalau itu hukumnya apa, Pak? Apa tuh? Umpama kita nih ngasih. Iya. Itu hukumnya apa? Yang non muslim itu untuk kita tuh hukumnya apa? Untuk kita hukumnya haram. Iya, jadi nggak boleh. Jadi emang ini ibadah buat orang Islam, Ibu sekalian. Iya, jadi nggak boleh. Iya, hukumnya haram. Iya, jadi tinggal yang penting selain itu, Ibu sekalian, yang penting Muslim, Ibu sekalian, itu intinya. Jadi nggak boleh diberikan kepada non Muslim. Non Muslim pakai yang lain, Ibu sekalian, pakai sarana yang lain, diantaranya berupa uang atau beli, ya seperti tadi solusinya beli di pasar, Ibu sekalian. Jadi kurban ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu sekalian. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai cara, diantaranya adalah pada tanggal 10, 11, 12, 13 Hijriah disunnah muakkadkan berkurban, Ibu sekalian. Perintah kurban itu ada di surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Fasolli, maka solatlah, wanhar, dan sembelihlah kurban. Fa inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus, adalah orang yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah memberi kepada kita semua itu nikmat yang banyak, Ibu sekalian. Nikmat Allah itu tidak terhitung jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu menghitung nikmat Allah, sungguh kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya, Ibu sekalian. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat Allah itu ada dua, Ibu sekalian. Nikmat Allah itu ada dua. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin, Ibu sekalian. Jadi ada zahir, ada batin, Ibu sekalian. Kita kalau bicara nikmat seringkali kaitannya hanya yang zahir saja, yang nampak saja, berupa kesehatan. Itu nikmat dari Allah juga yang besar nilainya. Berupa uang, dapat duit, punya rumah, punya harta yang banyak, itu nikmat dari Allah juga yang harus kita syukuri, ibu-ibu sekalian. Mensyukurinya dengan cara menyedekahkannya, ibu sekalian. Kalau nikmat kesehatan, gunakan kesehatan kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan waktu sehat banyak bermaksiat kepada Allah. Giliran sakit baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi gunakan kesehatan untuk taat kepada Allah, itu berarti bersyukur kepada nikmat Allah, ibu-ibu sekalian. Kalau berupa harta, kita banyak bersedekah, ibu sekalian, banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janji akan menambah nikmatnya, ibu sekalian. Yang janji itu Allah, ibu sekalian. Kalau Allah yang janji pasti benar, pasti terbukti, ibu sekalian. Tapi kalau pejabat yang janji, seringnya enggak terbukti, ibu-ibu sekalian. Seringnya tidak terbukti, ibu sekalian. Tapi Allah yang janji, kalau seseorang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya, ibu sekalian. Jadi kalau uang kita ingin banyak, Bu, uang kita mau banyak, Bu, sering bersedekah, ibu-ibu sekalian. Nanti Allah tambah uangnya, ibu sekalian. Kita ingin selalu sehat, pergunakan kesehatan untuk taat. Nanti Allah tetap jaga kesehatan kita, ibu sekalian. Jadi Allah yang janji bahwa yang bersyukur terhadap nikmat akan ditambah nikmat Allah, ibu-ibu sekalian. Yang kedua adalah nikmat batin, ibu-ibu sekalian. Nikmat batin itu pertama adalah
Islam. Jadi nikmat iman dan Islam itu nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, bahkan nikmat yang paling besar ibu-ibu sekalian. Dalam mukadimah kan kita sering dengar puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Nah, itu kita sering mendengar itu sekalian. Karena nikmat iman dan Islam itu nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi ternyata bukan harta ibu sekalian nikmat yang besar. Harta juga nikmat, kesehatan juga nikmat. Tetapi yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam ibu-ibu sekalian. Kita bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam dengan cara menjaga keislaman dan keimanan kita ini sampai akhir hayat kita ibu-ibu sekalian. Jangan sampai akhir hayat kita keluar dari Islam ibu-ibu sekalian. Nikmat iman dan Islam dikatakan paling besar. Orang kalau punya iman, dia lebih tenang daripada orang yang gak punya iman ibu sekalian. Orang yang imannya kuat lebih tenang dibandingkan dengan orang yang imannya lemah ibu-ibu sekalian. Orang yang imannya kuat punya daya tahan terhadap hal-hal yang negatif yang menimpa dirinya ibu sekalian, sehingga nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar ibu-ibu sekalian. Dan itu di dunia bu, kalau di akhirat lebih besar lagi dampaknya ibu sekalian. Misalkan ada orang kaya, uangnya banyak, istrinya cantik, kemudian rumahnya mewah, lalu meninggal dunia tidak bawa iman ibu-ibu sekalian, maka nasibnya sengsara seterusnya ibu-ibu sekalian, sengsara yang tidak berujung ibu-ibu sekalian. Jadi keimanan itu akan dirasakan lebih besar setelah meninggal dunia ibu-ibu sekalian. Maka jaga keimanan dan keislaman kita ini sampai akhir hayat ibu-ibu sekalian. Misalkan orang di dunia biasa-biasa saja, duitnya selalu pas-pasan ibu-ibu sekalian. Tahu pas-pasan tuh? Pas butuh. Iya betul. Iya. Hidupnya pas-pasan. Misalkan ibu-ibu sekalian, nggak saya lanjutkan. Misal pas-pasan ibu-ibu sekalian, lalu dia beriman kepada Allah, menjaga imannya, lalu husnul khotimah, lagi taat kepada Allah, meninggal dunia ibu-ibu sekalian, lalu dia mendapatkan kenikmatan kubur dan kenikmatan surga ibu-ibu sekalian. Meskipun di dunia kurang beruntung, tetapi di akhirat dia bahagia ibu-ibu sekalian. Itulah pentingnya kita menjaga iman dan Islam ini sampai akhir hayat ibu-ibu sekalian. Jadi nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Dan kita beruntung ibu sekalian, enggak minta dikasih ibu sekalian. Jadi kita ini nggak minta, nggak pesen, waktu belum diciptakan kita nggak pesen, kita ditakdirkan oleh Allah beragama Islam. Lalu tinggal kita jaga ibu-ibu sekalian. Ada paman Nabi, diusahakan biar masuk Islam, tetap nggak Islam ibu sekalian. Namanya Abu Thalib ibu-ibu sekalian. Jadi dia membela Nabi, tapi nggak beriman kepada Nabi karena gengsi ibu-ibu sekalian. Nah dia tetap masuk ke dalam nerakanya Allah, na'udzubillah min zalik ibu sekalian. Ada lagi paman Nabi yang memusuhi Nabi, Abu Jahal dan Abu Lahab ibu sekalian. Itu paman Nabi bu, paman Nabi. Kita ponakan Nabi aja bukan dikasih iman dan Islam ibu-ibu sekalian. Anak Nabi, Nabi Nuh, durhaka kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Ada lagi siapa lagi? Ayahnya Nabi, ayah Nabi Ibrahim, yaitu Azar ibu-ibu sekalian, tidak beriman kepada Allah, padahal anaknya atau dia ayah Nabi ibu-ibu sekalian. Nah kita ini beruntung ibu-ibu sekalian, diberi keimanan
dan keislaman oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita jaga sampai akhir hayat ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal dunia kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam, ibu-ibu sekalian. Jadi kita jaga keimanan dan keislaman kita ini, ibu sekalian. Kemudian nikmat batin berikutnya adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi diutusnya Nabi Muhammad itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, ibu sekalian. Kalau Nabi Muhammad tidak diutus, maka dunia ini gelap gulita. Gelap gulita bukan karena tidak ada listrik, tetapi gelap gulita karena tidak ada ilmu dan akhlak, ibu sekalian. Manusia bisa saling bunuh, manusia bisa saling menghalalkan segala cara. Jika Rasulullah tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi diutusnya Nabi Muhammad adalah anugerah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita mensyukurinya dengan cara banyak bersolawat kepada Rasulullah, ibu sekalian. Jadi jangan lupakan solawat, ibu sekalian. Kalau kita doa lalu tanpa solawat itu sering tidak terkabul, ibu sekalian. Tapi kalau kita doa dengan bersolawat itu insya Allah lebih mudah terkabul, ibu sekalian. Karena dihadirkannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mendoakan kita juga, ibu sekalian. Jadi mendoakan kita juga, membantu doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang banyak bersalawat sampai lupa doa. Ini bagus, ibu sekalian, gak jadi masalah. Dia banyak bersalawat, maka yang diberikan oleh Allah yang terbaik dari semua yang orang-orang minta, ibu sekalian. Jadi kita banyak bersolawat sampai buat diri sendiri lupa, ibu sekalian. Maka orang ini karena dia banyak bersolawat, Allah berikan yang terbaik dari yang diminta oleh orang-orang, ibu sekalian. Maka gak ada rugi kita banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nikmat batin berikutnya, ini adalah contoh-contoh nikmat batin adalah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu bisa menenangkan hati. Nama lain Al-Quran adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa itu penawar atau obat, ibu-ibu sekalian. Yaitu bisa menenteramkan hati kita, bisa hati kita itu lembut dan tenang, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita lagi sedih, bu, jangan nyanyi, bu, tapi baca Quran, ibu-ibu sekalian. Nyanyi boleh nggak? Boleh juga, ibu sekalian. Nyanyi nggak dilarang, tapi lebih utama baca Quran, ibu-ibu sekalian. Jadi usahakan kita lagi sedih baca Quran, lagi gembira baca Quran. Itu insya Allah itu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan oleh orang-orang, ibu-ibu sekalian. Bahkan para ulama itu saking nikmatnya membaca, saking nikmatnya terhadap Al-Quran, dia sudah tidak ingin yang lain selain Al-Quran, ibu-ibu sekalian. Sehingga banyak para ulama yang tulisan tafsirnya tebal-tebal, bu. Ya, jadi kitab tafsir itu ada yang segini, berjilid-jilid, ibu-ibu sekalian. Ini ketebalannya, ibu-ibu sekalian. Ya, jadi ketebalannya itu sangat banyak saking tekunnya terhadap Al-Quran. Contohnya tafsir Al-Misbah saja, bu, yang berbahasa Indonesia. Tafsir Al-Misbah itu berbahasa Indonesia. Itu kurang lebih kalau disusun segini, ibu-ibu sekalian, Quraisy Shihab. Jadi maksudnya berjilid-jilid, ibu-ibu sekalian. Ya, kurang lebih segini, ibu-ibu sekalian. Jadi Al-Quran itu kalau kita dalami, makin hatinya tenang, makin bahagia, sehingga tidak ingin kepada yang lain, ibu-ibu sekalian. Dan itu sudah dibuktikan oleh para ulama yang bisa mengarang kitab tafsir yang sangat banyak. Mereka tekunnya terhadap Al-Quran, ibu-ibu sekalian.
Nah kita ini bukan ulama, minimalnya kita senang baca aja dulu Bu. Senang baca, nggak ngerti artinya nggak apa-apa, ngerti artinya lebih bagus. Nggak ngerti, yang penting sering baca Quran ibu sekalian. Maka kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah, dan keluarga yang rumahnya dibacakan Al-Quran akan dijauhkan dari godaan setan ibu sekalian. Maka bersyukur kepada Allah, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, sehingga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup dengan doa dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wilayah kita Allah jaga dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit, dan mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa asimna minal bala'i wal waba'i wad ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bisu'. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami'il umuri dunyawiyyati wad diniyah wa hassil quradana bil khair. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.